Oke, baik. Kita bertemu kembali. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Ya, apa kabarnya hari ini? Semakin sehat, semakin kuat, semakin pintar. Yes. Oke, mantap. Kita awali pembelajaran dengan Semangat. Oke. Sebelumnya Ibu minta dulu satu orang nak ke depan untuk memimpin doa. Ayo, siapa yang bersedia? Saya Bu. Oke, silakan di situ aja nak. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Narangga. Silakan duduk. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan belajar dengan materi konsep dasar kecerdasan artifisial atau IE. Ya, kira-kira kalau Ibu sampaikan judul materi kita hari ini, apa yang ada di pikiran? Oke, Jojo. Saya sering melihat tulisan AI, Bu. Apa itu, Bu? Si Jojo katanya sering melihat tulisan AI. Di mana itu nak? Lihat dulu. Oke, si Jojo sering melihat tulisan IE di handphonenya, Meta IE, ya, gitu maksudnya. Oke, jadi itulah makanya kita belajar hari ini, biar kalian memahami apa itu IE, ya. Oke, paham? Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah kita belajar, kalian mampu apa nak? Yang pertama, kalian mampu memahami konsep dasar kecerdasan artifisial secara sederhana, ya. Yang kedua, kalian mampu menyadari limitasi kecerdasan artifisial. Jadi itulah tujuan kita hari ini. Kira-kira siap untuk belajar? Ya, Bu. Oke, kalau siap untuk belajar, Ibu sampaikan, nanti Ibu akan menyampaikan materi melalui slide. Kemudian kalian mendengarkan. Setelah itu, kalian akan melaksanakan diskusi sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi. Paham ya? Oke, paham. Sekarang siapkan dirinya. Kita belajar tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk angin. Oke, berarti konsentrasinya mantap. Tepuk tangan semuanya. Nah, ya, kita masuk ke materi. Ya, tadi sudah Ibu sampaikan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba sama-sama dulu kita membaca. 1, ya. Tujuan menjelaskan secara sederhana apa itu IE. Yang kedua, Menemukan limitasi IE dalam kehidupan sehari-hari. iya, itu dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Jadi apa itu QA? QA itu atau kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan. Buatan siapa, nak? Iya, buatan manusia, yaitu komputer atau mesin yang dibuat agar bisa berpikir dan bekerja seperti manusia. Artinya, manusia menciptakan komputer agar bisa menjadi asistennya, membantu dia dalam melaksanakan pekerjaannya. Jadi ketika itu ada, maka dia tidak akan lagi bersusah payah atau capek-capek untuk mengerjakan satu pekerjaan. Paham ya? Oke, selanjutnya. Tadi pertanyaan si Jojo. Ada dia sering melihat tulisan AI, IE di handphonenya. Itu adalah salah satu contoh. IE, keberadaan IE di sekitar kita. Contoh yang lain selain daripada itu, perhatikan ini. HP yang membuka kunci dengan wajah. Siapa di sini yang sering mengunci handphonenya? Nah, rata-rata ya. Oke, apa gunanya kau mengunci handphone, Nak? Hah? Menjaga privasi. Oh,
berarti ada sesuatu di dalamnya kan yang nggak boleh orang tahu, ya. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Makanya dua kuncinya. Kuncinya berupa apa? Ada itu menggunakan pola, gambar kan. Ada juga bisa menggunakan kata sandi. Ini ada HP dengan membuka pakai wajah. Bisa kan? Ya, berarti handphone itu sudah termasuk memiliki EA, dia mampu mendeteksi wajah pemiliknya. Apakah wajah ibu sama dengan wajah si Mirza? Tidak. Jadi kalau wajah ibu buat ibu daftarkan ke handphone, maka wajah ibu yang dikenali. Wajah si Mirza dikenali? Tidak kan? Oke, itu dia. Yang kedua ini game yang bisa melawan kita. Siapa yang sering main game? Jujur. Nah, semuanya sering main game kan? Oke, turun tangannya. Siapa yang selalu kalah? Nah, si Rio selalu kalah. Tepuk tangan untuk si Rio. Itu dipertahankan atau ditingkatkan? Ya, si Rio sering kalah. Itu ditingkatkan atau dipertahankan? Iya, ditingkatkan kekalahannya. Ya, terakhir kalau kalah terus dia akan bosan, maka akan berhenti. Ya. Yang ketiga ini robot pelayan di restoran. Siapa yang tahu maksudnya ini? Oke, coba. Mengantar makanan kepada pemiliknya. Iya. Iya kan? Robot bisa berjalan? Bisa. Robot bisa angkat tangan? Bisa. Sesuai dengan desain yang sudah diprogram oleh manusia. Jadi ini robot pelayan restoran setelah diatur atau disetting oleh manusia, robot itu akan tahu kemana dia akan mengantar makanan itu. Wah, dengan gayanya itu berjalan kan, langsung dia takkan makanannya. Kemudian dia pulang ke mana? Ke tempatnya. Tempatnya di mana? Ya sesuai dengan tempatnya yang sudah ditentukan. Oke, yang ini asisten suara seperti Siri atau Google. Siapa yang pernah menggunakannya? Ayo. Nah, pernah ya, ada sebagian, ada yang tidak. Oke, jadi ini langsung bisa kau menggunakan handphone. Kan bisa kan misalnya, halo Google, nah, langsung ada tulisannya di situ atau bisa direkam ya. Oke ya. Ya, selanjutnya. Tapi kulihat wajahmu kok cemberut semua ya. Oke, kita speaking dulu ya, siap? Speakingnya kita buat tembak kata. Apa nak? Tembak kata. Jadi seperti yang tadi, instruksi harus jelas agar yang melakukannya juga jelas. Jangan instruksi salah. Terakhir, yang dapat pun pasti salah. Oke. Jadi petunjuknya seperti ini. Nanti kita menghitung sesuai dengan posisinya. Bilangan kan ada dua. Yang pertama ganjil dan genap. Kalau dia mendapatkan nomor urut di genap, maka dia harus menyebutkan no. Apa nak? No. Kalau dapat yang ganjil, maka yes. Berarti kalau genap tadi no. Ayo konsentrasi dulu. Dengarkan petunjuknya. Kalau bilangan ganjil, yes. Yes. Kalau bilangan genap, no. Siap ya? Konsentrasi. Ayo konsentrasi dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanjut. Nah, ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oke. Kira-kira berapa tadi nak? 21. Berapa kali terakhir? Oke, 21. Ada yang jantungan ini? Karena ibu dengar ada suara duk, 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 duk. Nah, dari suara jantungnya kan. Oke.
enggak. Dari gua aja langsung petunjuknya. Angkanya angka pertama dari itu. Oke, siap. Siap. 1. Yes. 12. No. 11. Yes. 10. No. 18. No. Konsentrasi dulu. Yes. 1. Yes. 4. No. 8. No. 7. Yes. 4. No. 3. Yes. 6. Coba angka besar berapa besar? Yes. 21. Yes. 19. Yes. 2. Oke, cukup. Tepuk tangan dulu. Kenapa lolos? Harus selamat gitu ya? Iya kan? Halo, untung nggak dapat apa gitu kan? Kenapa ibu buat itu sebagai springnya? Itulah salah satu bentuk data yang bisa diterima IE. Nah, kalau petunjuknya jelas, maka hasilnya juga jelas, kinerjanya juga akan sesuai. Oke, kita lanjut ya. Siap? Oke. Ini, coba si Rangga baca dulu ini. Nah. Kenapa Kiai itu pintar? Iya, kenapa Kiai itu katanya pintar? Ayo, coba baca dulu Mirza ini. Ya. Mengingat banyak hal. Iya, karena dia mampu mengingat banyak hal. Kau kasih pun dia 1000 data, 1000 hafalan, dia mampu dan tidak akan lupa. Beda kayak si Vanessa. Dikasih dia hari ini tugas hafalan ataupun data 5, besok tinggal berapa Vanessa? Enggak ada lagi lupa. Nah, kalau ini enggak, kalau dikasih yang ini kita minta lagi 30 tahun ke depan pasti ada. Asal dia jangan dirusak. Oke. Coba ini Sirio, bagian Sirio ini. Bekerja cepat. Bekerja cepat. Kira-kira mampu nggak kau bekerja cepat? Tidak. Mampu nggak kalian bekerja tanpa istirahat? Tidak. Jadi kalau robot atau dulu bilang handphone, bisa nggak dia terus bekerja 1 hari ya? Hah? Bisa. Asal dia dicas, ada baterainya. Makanannya adalah baterainya. Kalau penuh baterainya, kita paksa pun sampai 1 hari 1 malam main game, itu bisa. Yang rusak siapa? Bukan handphone yang rusak, tapi manusianya. Matamu nanti yang besar merah. Ya, oke. Kemudian ini bermain game melawan manusia. Bisa nggak dilawannya manusia? Bisa kan? Nah, kayak siapa tadi dia sudah kalah. Makanya pertahankan. Ini menjawab pertanyaan. Apa yang sering kau pakai ini untuk mengerjakan tugasmu? Iya, pasti ada cari di Google ya kan. Terakhir terjadi pembusukan otak. Otakmu tidak lagi bekerja dengan baik, tetapi sudah kau tidurkan. Oke, lanjut. Ingat, kesempurnaan dia itu ada batasannya, ya. Ada batasannya. Dia ada kekurangannya. Jangan kau anggap itu perfect. Tidak ada yang sempurna kan, apalagi buatan manusia. Ya ini, kenapa dia punya keterbatasan? Yang pertama, tidak memahami emosi. Bagaimana kau lihat wajah robot? Coba, bagaimana wajah robot? Datar. Bisakah dia nangis? Bisakah dia tertawa? Iya, bisa atau tidak, tapi tidak ada spesial. Dia datar aja. Ini
sana untuk berpikir, membayangkan. Kau bisa nggak kau membayangkan? Bisa nggak kau merenung? Coba bayangkan dulu bagaimana kau tadi berangkat dari rumah. Bisa dibayangkan? Bisa. Kalau robot itu nggak tahu membayangkan gitu. Pokoknya dikasih dia data, nah ini bunga, dia menyimpan bunga aja. Sementara kalian bisa mengembangkan kan? Bunga itu mau dijadikan apa? Oh nanti kubikinlah bunga ini satu tangkai di sana, baru ku taruh di sini, ku kasih sama bapak satu. Kan bisa kau kembangkan kan? Kalau robot enggak, kalau diletakkan di sini, di situ aja, pindahkan, baru dipindahkannya. Jadi tidak ada kreasi. Oke, ini yang kedua tadi. Coba lihat, bandingkan untuk kedua gambar ini. Ini kan, wajahnya itu lihat, bisa nggak kau menyimpulkan wajahnya ini dia bilang apa? Apakah dia sedih atau senang ini robot? Coba lihat dulu wajah robot sama tangannya. Dia situasinya sekarang lagi sedih atau senang atau bagaimana sekarang? Bisa nggak kalian tebak itu perasaannya bagaimana? Tidak kan? Karena dia hanya data aja, matanya tetap ke depan walaupun dia bicara. Ini gambar pertama. Gambar kedua ini situasinya ini sekarang bagaimana? Senang, gembira, bahagia kan? Nampak dari ekspresi wajahnya, ya, kerja. Oke, jadi itulah keterbatasannya, ya. Ya. Jadi biar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, maka kita harus bijak dalam penggunaan ide. Paham nak? Paham nak? Paham. Coba kalau paham, sama-sama dulu kita membaca. Ayo, satu atau gini, barisan ini membaca ini. Nanti aku bilang lanjut. Oke, siap, mulai. Jika tidak ada AI, Gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti. Oke, lanjut. Kelompok ini. Guru tetap menjadi pengarah utama pembelajaran. Sama-sama. Tanamkan kesadaran etika digital sejak dini. Iya, jadi itulah bentuk daripada tindakan kita, bahwasanya kita harus bisa bijak, ya, tidak boleh asal-asalan dalam penggunaan ya. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan dari awal sampai kepada saat ini, kita bisa membuat suatu kesimpulan bahwasanya kecerdasan artifisial bisa sangat bermanfaat. Namun, tapi ya tanda kutip ya, sama-sama. Yang pertama, Harus digunakan dengan kesadaran akan keterbatasannya. yang kedua, Guru dan siswa perlu bersadar dan beradaptasi secara kritis. oke, pahami nak ya? Oke, jadi itulah materi kita hari ini. Kira-kira ada lagi yang mau dipertanyakan atau yang kurang jelas, kurang lengkap? Ada yang mau bertanya? Oke, coba nak, klik. Bu, apa itu limitasi? Oke, tadi ada limitasi. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Bantu dulu menjawab ya. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Tadi sekalian bertanya apa itu limitasi? Tidak ada? Oke, coba deh. Keterbatasan, Bu. Iya, tentang itu Jojo. Kan ada itu kan? Oh, udah harus limit itu. Jangan lagi kau makan, kan gitu kan? Jangan lagi kau pakai itu. Itu sudah harus limit kadaluarsa katanya. Berarti kalau limitasi itulah ada batasnya, punya keterbatasan. Jelas ya? Jelas boleh? Oke, ada lagi nak pertanyaan yang lain? Oke, Jojo. Apa yang terjadi jika melanggar etika digital, Bu?
apa yang terjadi jika melanggar etika digital? Ayo bantu ibu. Siapa yang bisa cari nilai? Saya, Bu. Oke, nilai Rangga. Dapat merugikan orang lain, Bu. Dapat merugikan orang lain. Ayo bantu lagi. Siapa lagi nilai? Maksudnya merugikan orang lain bagaimana? Ayo. Maksudnya merugikan orang lain bagaimana? Nah, coba yuk. Membuat seperti apa ibu? Seperti bermain game sekarang. Iya, itu dia ya. Jadi kalau merugikan orang lain, tentunya itu sudah melanggar aturan. Ya, tidak boleh ya, Nak ya. Paham? Jangan sembarangan menggunakan IE ya. Nanti kalian sendiri yang rugi. Jangan sampai ketergantungan. Oke, ada lagi pertanyaan lain, Nak? Ya bu, Nah, coba. apa yang terjadi jika ketergantungan dengan AI? Iya, kalau ketergantungan dengan nilai, apa yang terjadi? Coba. Kalau nggak bisa lepas dari nilai, dari gadget maksudnya. Apa yang terjadi? Berarti ayo. Asisten Google, ayo. Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Apa yang terjadi jika terjadi kecanduan? Nah, coba. Otak tidak lagi bekerja. Iya, otak tidak lagi bekerja, merusak saraf banyak ya, Nak ya. Jadi jangan sampai ketergantungan. Pikiranmu tidak beres lagi, tak kemana-mana udah nggak stabil lagi. Kemudian dapat merusak sarafmu, itu kesehatan. Kemudian pekerjaan jadi terkendala. Banyak kerugian ketika sudah terjadi. Dan yang terakhir yang paling fatal adalah pembusukan otak. Artinya otakmu akan beku, tidak bekerja, tidak berfungsi dengan baik. Jadi kalau tidak punya otak lagi atau bermasalah dengan otak, apakah masih bisa dikatakan manusia ciptaan Tuhan yang sempurna? Tidak lagi kan, dia sudah ada kurangnya oleh karena tindakannya sendiri. Oke. Kalau sudah jelas semuanya sesuai dengan kelompok yang sudah ibu bagikan, ini Nak ya, sesuai dengan kelompoknya dikerjakan dengan baik. Silakan berdiskusi nanti ke depan secara berkelompok, mempresentasikan hasil diskusinya. Kasih waktunya hanya 5 menit. Ya, kasih waktunya hanya 5 menit. Ayo, semuanya bekerja, silakan saling diskusi. Ya, Nak? Kalau ada yang kurang paham, coba didiskusikan. Gampang soalnya kan? Iya, gampang nggak susah-susah kalau buat. Oke, waktunya tinggal sebentar lagi. Teruskan aja. Siapa yang jadi jumturnya? Oke, 3. Ayo, ayo, ayo. 2. Ayo, ayo. 2. 1. Habis. Ya. Ya. Selesai kan? Ibu minta dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya ke depan. Coba, yang pertama yang maju ke depan dari kelompok siapa yang bersedia? Ayo, yang bersedia dari kelompok siapa? Ayo, dari kelompok ini ya. Silakan satu orang ke depan untuk membacakan hasil dari diskusinya. Apakah kalian pernah memakai ChatGPT atau filter kamera? Jawab. Pernah. Ketika mengerjakan tugas yang sulit mencari jawaban, ChatGPT bisa langsung cepat selesai, sehingga kita tidak perlu membaca atau belajar contoh seperti ini. Oke,
berarti ini menyangkut tentang ChatGPT. Sering nggak? Coba praktekkan. Kita mau lihat kan? Ya kan? Kita mau lihat supaya Nesa mempraktekkan bagaimana cara mengoperasikan menggunakan ChatGPT. Coba sini nak, praktekkan langsung. Ya, kita coba ya. Ayo, coba. Oke, si Vanessa langsung yang bekerja. Apa mau kau buat di situ? Kalian perhatikan, benar nggak ChatGPT bisa menjawab soal? Siapakah yang menjahit bendera merah putih? Oh ya, si Vanessa menjawab itu. Coba tanya ChatGPT, apa jawabnya? Kita lihat, apakah ada penjahit merah putih, bendera merah putih yang dikibarkan pada proklamasi 17 Agustus adalah Ibu Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno. Benar nggak itu? Bagaimana kalian tahu benar atau salah itu? Oke, kata ChatGPT ya. Sumbernya dari situ? Tidak. Karena dari Google. Oke. Silakan tentang untuk Vanessa. Ya. Yang kedua, ada lagi? Cukup? Oke, jadi itulah materi yang kita pelajari hari ini. Ibu sangat bangga dengan apresiasi yang kalian tunjukkan ya. Semangat yang luar biasa. Terutama Ibu kasih apresiasi kepada siswa Ibu si Jojo. Dia menunjukkan sifat yang bisa dicontoh atau ditiru. Tentang Jojo. Oke, sekarang kumpulkan tugasnya. Dan ini nanti sebagai referensi ataupun sebagai masukan sama Ibu untuk kedepannya. Oke. Ya, jadi untuk kegiatan kita minggu depan kita akan mencoba membuat suatu aplikasi yang bisa kita hubungkan kepada pembelajarannya. Jadi apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini agar benar-benar dipahami, dipelajari ulang, jangan langsung disimpan, jangan langsung lupa. Sudah? Oke, sebelum Ibu tutup, tetap Ibu menyampaikan pesan bahwasanya yang paling utama kalian harus menjaga kesehatan agar tidak terganggu dalam proses pembelajaran. Minta satu orang ke depan untuk berdua. Ayo, coba meja. Ayo, siapa yang bersedia? Oke, Sony. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ya, jadi refleksi kita hari ini, Ibu tanya dulu bagaimana perasaanmu saat ini? Senang. Apa yang kamu dapat dari pembelajaran ini? Menjadi tahu apa itu dedikasi. Jadi si Jojo pertanyaannya tadi AI itu yang sering dijumpai di handphone, udah ngerti kan nak? Oke, itulah gunanya kita mempelajarinya hari ini. Cukup sekian. Terima kasih.